Ya memang sih, sebagian besar PA212 dan pendukung Rizik Syihab pun merasa khawatir dengan Jokowi menunjuk Kapolri yang baru yang beragama non-Muslim. Ya hanya Jokowi lah yang bisa menunjuk calon Kapolri non-Muslim di zaman sekarang yang isu radikalisme dan juga terorisme semakin menjadi-jadi di Indonesia. Ya memang sih, sebagian besar PA212 dan pendukung Rizik Syihab pun merasa khawatir dengan Jokowi menunjuk Kapolri yang baru yang beragama non-Muslim. Tapi menurut saya juga tidak masalah, yang penting kan integritasnya dan juga pengalamannya, dan juga untuk Indonesia. Saya yakin dengan dipilihnya Kapolri non-Muslim akan berlaku adil kepada masyarakat Indonesia, apapun agamanya dan apapun ras dan golongannya. Maka tidak perlu khawatirlah apapun agamanya, tetapi yang penting Kapolri yang baru berjuang untuk Indonesia dan bisa membawa keadilan untuk masyarakat Indonesia. Tetapi saya kagum dengan sosok Jokowi karena berani memilih Kapolri non-Muslim di Indonesia. Perlu diketahui, dari dulu sampai sekarang Kapolri yang beragama Muslim sebanyak 3 orang. Yaitu dulu pada waktu kepemimpinan Presiden Soeharto juga pernah menunjuk Kapolri non-Muslim. Dan sekarang ini juga Pak Jokowi memilih Kapolri non-Muslim. Ya semoga membawa Indonesia damai, tentram, dan aman. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Reaksi HRS dan PA212 dan keberanian Jokowi tunjuk Kapolri non-Muslim. Joko Widodo akhirnya menunjuk Kabareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru yang merupakan non-Muslim pengganti Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri yang akan pensiun 25 Januari 2021. Nama Listio Sigit Prabowo bakal diajukan Presiden Jokowi ke Komisi 3 DPR Senin 11 Januari 2021. Ini untuk diproses mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan. Proses yang bakal dijalani Sigit menerima kunjungan anggota Komisi 3 ke rumah kediaman dan melakukan wawancara dengan keluarga. Setelah itu, kemungkinan hari Rabu Sigit akan melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test di DPR. Ia akan diminta program-program yang bakal dilakukan setelah ditetapkan sebagai sidang paripurna DPR, kemudian dilantik Presiden sebagai Kapolri. Penunjukan Listio Sigit sebagai Kapolri memang sudah diprediksi sebelumnya karena kedekatan chemistry antara Listio dengan Presiden Jokowi. Prestasi yang ditunjukkan Listio Sigit setelah baru saja menjadi Kabareskrim akhir tahun 2019 lalu telah membuat publik tercengang ketika kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terungkap. Sigit sendiri yang memimpin tim penangkapan itu bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia. Proses hukum terhadap 2 oknum jenderal polisi yang terlibat bersekongkolan dengan Joko S. Chandra dilakukan secara profesional dan transparan oleh penyidik Bareskrim Polri. Jika Sigit dilantik sebagai Kapolri minggu ini, dia adalah Jenderal beragama Nasrani kedua yang pernah memimpin Korps Bayangkara. Sebab yang pertama di era Presiden Soeharto, Jenderal Widodo Budi Darmo juga menjadi Kapolri. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Marsudi Syuhud buka suara soal penunjukan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Marsudi menilai Presiden Jokowi sudah melakukan pertimbangan yang matang terkait sosok calon Kapolri. Pihaknya pun tak permasalahkan calon Kapolri yang non-Muslim. Menurut dia, yang terpenting dalam pengangkatan membantu Presiden adalah amanah, kafah, dan kifayah. 3 hal ini yang penting, ujar Marsudi kepada wartawan Rabu 13 Januari 2020. Marsudi menambahkan latar belakang agama tak bermasalah berdasarkan undang-undang dan hukum. Dia memberi contoh negara-negara Islam yang menunjuk pejabat mereka dari latar belakang non-Muslim.
Rasulullah menurut Marsudi juga pernah menunjuk seorang yang beragama non-muslim saat hijrah ke Mekah dari Madinah. Kalau dilihat negara Islam manapun, Islam pun banyak yang mengangkat pembantu-pembantunya dari non-muslim itu saja. Cukup secara pengalaman kafah itu cakap. Cakap itu mempunyai segalanya, kepandaian, ilmunya, integritasnya, tegas Marsudi. Apalagi kata Marsudi, Komjen Listio yang saat ini masih menjabat sebagai Kabariskim Polri itu punya banyak pengalaman. Amanah, cakap, dan cukup, mempunyai pengalaman yang banyak dan mampu untuk melaksanakan tugasnya. Itu intinya. Saya yakin Presiden sudah memilah dan memilih hal itu, tandas dia. Pasalnya, jika dilantik, maka LSP akan menjadi Kapolri non-muslim ketiga yang pernah ada di Indonesia. Terkait hal ini, Wasekjen PA 212 Novel Bakmumin berharap LSP bisa memahami umat dan tidak terjadi lagi kriminalisasi atas ulama. Dia mengaku semacam ada dilema di dalam benaknya apabila seorang Kapolri yang mempunyai kekuasaan dijabat oleh non-muslim. Saya rasa penunjukan Komjen Sigit yang notabene non-muslim tidak mewakili suara mayoritas, kata dia kepada media Jumat 15 Januari 2021. Menurutnya, ketika Kapolri dijabat seorang non-muslim, tetap ada tindakan kriminalisasi terhadap ulama, apalagi bila dipimpin non-muslim. Kapolri dijabat sama yang muslim, tetap ulama dikriminalisasi, bahkan pejuang Islam dibantai, dan ini menjadi kekhawatiran kami, pungkasnya. Di bagian lain, penunjukan Komjen Pol Listio Sigit Prabowo mendapat dukungan dari tokoh ulama, salah satunya dari pembina Majelis Zikir Bumi Alit Pajajaran Cikewesal, Kiai Haji Elang Mangkubumi. Secara pribadi dia mengapresiasi Presiden Jokowi terkait pengajuan Komjen LSP sebagai calon tunggal Kapolri. Saya apresiasi Presiden yang menunjuk Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, ujar dia. Dibeberkan Kiai Haji Elang Mangkubumi semasa menjabat Kapolda Banten 2016 sampai dengan 2018. Komjen Sigit dikenal sebagai sosok yang hangat dan dicintai bawahannya. Salah satu bukti, kata Kiai Haji Elang, banyak pondok pesantren, majelis taklim, dan majelis zikir yang berdiri berkat bantuan Komjen Sigit. Beliau adalah pemimpin yang bijaksana, sehingga banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para ulama memiliki hubungan harmonis bersama beliau, beber Kiai Haji Elang. Itu dibuktikan dengan banyak pondok pesantren, majelis-majelis zikir, majelis taklim yang berdiri, tambahnya. Diketahui, Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR bernomor R02 Pres 01 2021 terkait pengajuan nama calon Kapolri pada 13 Januari yang lalu. DPR memiliki waktu paling lambat 20 hari untuk melakukan penolakan atau menerima usulan Presiden. Setelah surat diterima, jika DPR tidak memberikan jawaban dalam 20 hari tersebut, maka secara otomatis DPR dianggap menyetujui usulan calon Kapolri baru. Wasekjen DPP PA 212 Novel Bakmumin turut mengomentari juga penunjukan Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Idam Aziz. Novel yang selaku anak buah Rizik Syihab itu tak mempermasalahkan bila Kapolri nantinya dipimpin oleh beragama non-muslim. Bukan tidak mungkin, bisa saja Sigit bisa kebalikan dari Kapolri Muslim sebelumnya, yaitu bisa menghormati dan merangkul para ulama dan umat Islam, kata Novel saat dihubungi pojok1.id Jumat 15 Januari 2021. Kendati demikian, kata Novel, pihaknya tetap dilema suatu jabatan dipegang oleh orang yang tidak mewakili mayoritas, apalagi saat ini mayoritas boleh dikatakan tertindas. Memang suatu dilema kalau suatu kekuasaan atau jabatan dipegang oleh orang yang tidak mewakili mayoritas ulama, ujarnya. Kapolri yang muslim, ulama dikriminalisasi, bahkan terjadi pembantian terhadap pejuang Islam, yaitu 6 laskar yang dibantai, dan ini menjadi kekhawatiran kami, ungkapnya lagi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri pengganti Idam Aziz. Usulan nama Kapolri ini tertuang dalam surat Presiden Surpres yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke pimpinan DPR Sabtu 13 Januari. Surpres itu pun langsung diterima Ketua DPR RI Puan Maharani. Hari ini surpres telah kami terima dari Presiden, yang mana Presiden menyampaikan usulan pejabat mendatang tunggal yaitu Listio, kata Puan di Komplek Parlemen Jakarta Rabu 13 Januari.